warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Mbak Ana, ayah. Alhamdulillah. Ayah hiji apa ya? Banding keseluruhan ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya dina dangu kieu, dina kondisi anu sapertos kieu, dina usia dia masih jadi biasakan ke Allah sumpul ngeriung dina raga silaturahmi anu diisiku pangurusan. Alhamdulillah kita panjang carios menawi sempurna nyata-nyata anu kabagian dina pengumuman teh sebagai pribadi berlanjutan. Insyaallah anu bae dibikeun atanapi imam maoskeun nyata cenah kita nasolihul ibad anu dibagi kapungkur 2 tahun kapungkur kasabaraha unggul sahid kakayong anu mudah-mudahan utamana kanggo diri si pembaca naira mudah-mudahan kanggo urang sadaya aya anu manfaatna. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda judul 5 makalah berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat masing-masing mengandung 9 butir. Makalah anu kahiji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan bahwa manusia ada 3 golongan. Setiap golongan mempunyai 3 ciri khas. Satu, golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar khauf atau takut. Itu menawi dibahasakan motivasi atas dasar khauf. Sinhu ya'buduna Allah ala sabilil khauf. Khauf atau takut. Jadi ibadahnya itu dikarenakan aya emosan dina dirina takut ke Allah, takwa ke Allah. Anu kedua, golongan beribadah kepada Allah itu atas dasar roja, mengharapkan rahmat Allah. Sinfun ya'budullaha ala sabilil roja. Sabilil roja, jadi mengharapkan roja. Roja itu mengharapkan rahmat Allah. Anu katilu, golongan yang beribadah kepada Allah itu atas dasar cinta. Wasin pun ba'du ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Jadi atas dasar cinta, ya ibadah anu kilu-kiluna saya. Buka orang kalbat kanu mana mung jiga-jigana anu karaos ku simpureun katilu-tiluan galebet mung duka kadarna teu kasakumaha. Buka kadang nyasieun ke Allah, takut. Terus roja mengharapkan rahmat Allah, betul-betul on astajib lakum dalam segala teh berdoa. Terus karena rasa cinta, dan kadang-kadang rasa kecintaannya seperti daka lilir kan, padahal iya insya Allah anak pangluhurna pemerintah kurang teras dari. Golongan pertama yaitu yang pertama yang tadi disebutkan khauf. Jadi ibadahnya itu karena khauf, karena takut, itu mempunyai 3 ciri. Yaitu satu ciri itu merasa rendah diri. Merasa rendah diri. Tastaghfirun nafsah. Anu kedua menganggap sedikit kebaikannya.
jadi boro-boro adilum asa gede boro asalnya asa sekenik pisan kebaikan. Nolai merasa rendah diri. Yang ketiga menganggap banyak kejelekannya. Jadi nu karaos teh ngan salahna bae diri teh panginten kitu. Tak jalmi anu ibadahna anu ngerasa takut. Jadi sieun ke Allah. Karena sieun teh merasa diri teh merasa rendah, asa tidak ada artinya di payunan Allah teh. Makhluk ampang rendah-rendahna. Kerubosan. Kajeng anu ibadahna anu digolongkeun karena atas dasar roja mengharapkan rahmat Allah. Ieu ciri-ciri teh kahiji biasanya menjadi panutan masyarakat. Di mana bermasyarakat pasti dia punya peran. Mau jadi naona, di mana setiap lingkungan dia pasti keabsen. Di mana ke aya keabsen oge di mana si anu di sana. Nah, kita sifat anu ngagadihan roja. Roja teh nanti teh mengharapkan rahmat Allah. Anu kedua, golongan anu kedua menjadi orang yang paling pemurah dengan hartanya dan sederhana dalam urusan dunia. Urusan dunia sangat sederhana, tetapi upaya untuk mendermakan dia selalu ada dan selalu mementingkan. Sifat anu katilu yaitu suka berbaik sangka baik kepada Allah ataupun kepada semua makhluk. Kayak aya dina hatena galna meureun si anu mah padahal mah dibandingkeun salat jam 5 sana teh. Oh, suka di osok kata juga osok. Nah, sakieu bae mun teh berburuk sangka. Padahal ibadah kita tidak menjadikan apa artinya itu, satu sisi dikatakan ud'uni an astajib lakum, apabila kita mengharapkan sesuatu berdoalah kepada Allah. Tetapi sebenarnya Allah tidak terpengaruh oleh ibadahnya makhluk, sebab ibadahnya makhluk itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah memberikan asihan kepada manusia itu hanya karena sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim sifatnya menyeluruh. Dan Cina dibalunnya antara sholat itu kan, gitu kan. Berarti itu sifat Rahman Rahim kepada makhluknya. Sajengna golongan yang beribadah itu roja. Nukatilu golongan ketiga anu mempunyai rasa cinta. Golongan yang punya rasa cinta pada saat ibadah suka memberikan sesuatu yang dicintai dia, suka memberikan sesuatu yang dicintai dia, tidak peduli sesudah Tuhannya meridhoinya. Suka memberikan sesuatu yang dicintai dia, tidak peduli sesudah Tuhannya meridhoi, sesudahnya meridhoinya. Jadi ini kalimatnya ya. Jadi mungkin suka memberikan sesuatu, sebaik-baiknya sedekah, sebaik-baiknya pemberian kepada orang lain itu di dalam keterangan yang lain itu adalah memberikan sesuatu yang dicintai oleh kita sendiri. Kan kadang-kadang kurang mah aya istilahnya beas fitrah cenah. Ulah disebutkeun beas fitrah, da umumna aya fitrah mah milihan beas anu pangmurahna. Padahal gimana nya kita pernah ngobrol aya hiji toko tukang beas upami melayani kanggo kita sok ditaros ibu tenaga bapak upami dituangan di bumi sama beas naon beas anu fitrahna ieu
sok dipasihan terang medik itu jadi apa yang dia fitrahkan itu adalah yang biasa dimakan oleh dirinya sendiri, minimal seperti itu. Pernah obat kajian tenan di istri nganggap tudung, ibu kadang kapan tukang jalan, ibu kudu macam namanya saya pisan, aduh ini hoyong nyamagang kayak dasar nama ayah kene dah hoyong anu dianggo mun saya pisan ku ibu can karuan ku dari nama alus teu mah dituhunkeun eta ku jalmi dipasikeun ku jalmi eta teh da meureun ngaos dina ieu bahwa apa yang sebaik-baiknya orang memberikan hadiah itu adalah yang dicintai oleh dirinya dan disenangi juga oleh orang lain gitu. Jadi suka memberikan sesuatu yang dicintai ini dalam hal pemberian. Yang kedua, suka mengerjakan yang dibenci oleh nafsunya dan tidak memastikan dirinya diridhoi Tuhannya. Pasti lamun mengerjakan dia kudu hate Allah pasti. Jadi tungtungnya dina bahasana beda, dina ngalaikahna beda. Suka mengerjakan apa? Contohnya seperti kia dina dinten Minggu lelaki ya. Dinten Minggu mesti rencanakan jalan-jalan jeung mau budak jalan santai. Aduh bernikmat bisa di Tanjung aya kegiatan da bade salat Adha kudu bebersih pancek nafsu nama hayang jalan-jalan merenjeng keluarga memakan keluarga. Nah, bagi orang yang beribadahnya itu atas dasar cinta, dia suka mengerjakan yang dibenci oleh nafsunya, dipaksakan ke tajud nama bersihan tajud. Terus barudak wayahna terjadi jalan-jalan, dah sebapaknya. Tadi dalam pemberian, lalu dalam pekerjaan, lalu yang ketiga dalam segala hal sesuatu bersama Tuhannya, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Lanjutkan. Yang beribadah yang tergolong kepada ibadahnya itu atas dasar cinta. Ciri yang ketiga, dalam segala hal selalu bersama Tuhannya, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Dia selalu atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Selalu karena Allah, Lillah Ta'ala. Selalu dengan Allah, Billah. Basmalah, Lillah dan Billah selalu dibawa-bawa dan selalu kegiatan dalam sehari-harinya. Itu semuanya dari Allah, karena Allah. Kanggo salajengna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat sebagai berikut. Innama ummahatil khotoya salah satu, sesungguhnya sumber kesalahan itu ada 3. Al-kibru, satu yaitu takabur, wal hasadu, hasad atau iri, yang ketiga wal hirsu, yaitu tamak. Dari ketiga sumber itu lahir 6 macam kesalahan, yaitu A. Makan yang kenyang, B. Terlalu banyak tidur, C. Gemar bersenang-senang. Itu dari sumber kesalahan yang tadi. Lalu selalu cinta harta, hubud dunia, senang dipuji orang, cinta kepangkatan. Dari asal ketiga penyakit tadi. Untuk selanjutnya, golongan ketiga mempunyai 3 ciri.
mangkal ketiga, Umar radhiyallahu an telah mengatakan, yang mengalihkan pembahasan sana, mengatakan bahwa anak cucu setan ada 9 katanya. Ini menceritakan setan. 1 yang nama Jalitun, kedua namanya Wasin, ketiga Lakus, keempat Akwan, kelima Hafaf, keenam Murrah, ketujuh Masud, ke-8 Dasim, ke-9 Walhan. Ya nami-nami teh tina kitab muda, tapi udah mau dianggo nami jalin banyak lucunya. Kapan bisa? Tapi kawan gak ada tina kitab cina pengalaman teh bahasa Arab. Briding itu dibaca dulu setan Jalitun itu tugasnya menggoda penghuni pasar dalam jual beli. Dia memancangkan bendera dusta, menipu, membujuk, merayu, dan bersumpah. Bahasa nanti cantik di karena non pemulihan anak oge, sing demi naon disebutkan. Nah ini lalampan si Jalitun nama setan. Meureun mun tinggal mah di pasar itu seueurna. Lalu yang kedua setan anu namanya Wasin, suka mengkhianati bayi-bayi. Kumaha nya mengkhianati bayi-bayi? Ngeganggu itu ke bayi. Khianat. Suka mengkhianati bayi-bayi. Sebenarnya si Wasin. Yang ketiga setan Akwan, suka menggoda raja. Pejabat. Ya. Ayah nama pejabat. Nah, pejabat mau baturan jeung si Akwan. Setan anu kaopat nu dinamai apa? Suka mendorong minuman keras. Dia biasanya ngagoda karmajanya ke hati-hati dia mungkin baik karmaja seueur bahasana teh cing atuh singgaul eta teh coba nembaan bahasana teh singgaul cenah urang teu makan teh ceuk nu saurang mun penasaran ku hayang minum kitu pada sasendok dan mun teu mah tah eta teh biasana ku penasaran ku sebut ambil gaul eta hal-hal pemikiran saperti itu jigana si hafal kita nu dimiliki kabar asal teh istighfar astagfirullah dan juga teh karasan teh kurmaja teh mun teu tegal disebutna ataupun teu cing bae nu asuh penasaran hayang nyobaan cenah mimiti nama hoyong nyobaan mimiti tapi pan kata semarusa dan setan anu saterasna Bismillahirrahmanirrahim teh setan Murrah bergerak di bidang musik. Dina dalam kurung seruling itu majani eta teh majani bahasa Sunda lain eta lamun tos melekan kocak disuling da anu sandang mamuni ngalenggut mundutan tah ieu teh setan teh nu ngaran si Murrah. Si Murrah teh sok ngaganggu karena dialih-alihkeun semangat atana ibadah jalmi dipengkolkeun kana urusan seni. Duka eta kemudian geuning kana suling nu di bodona nya. Terus kana suara binatang kana himar cenah tempat kitu. Suara himar yang paling jelek. Aya eta mun harita. Mangga kalah kata Pak Haji datakan yang ada. Dia seruling. Lajeng setan anu satresna Lakus menggoda agar menyembah api. Ai menyembah maka asalna teh asa moal aya, tapi membanggakan dengan bentuk api teu karasa teu sadar. Nya teu sadar tiup lilin anu nya cek saha eta nurutan saha apa yang da teu aya yang di desa. Salarasna mah teu aya, tapi da demi anak demi itu kadang-kadang kecandakeun Allah lebih Gusti. Pramuka nurutan rame
api unggun. Disadar bunga. Secara tidak disadari membanggakan merasa nikmat dengan adanya api. Dengan menggunakan api. Nah, boleh-boleh saja barangkali dengan menggunakan seperti itu, tapi ya kita beristighfar, mudah-mudahan tidak dibelokkan ke arah yang kurang baik. Sebab apapun yang diciptakan oleh Allah itu semua ada manfaatnya. Setan yang selanjutnya yang dinamai masud, menyebarkan berita-berita palsu, bohong. Ya, menyebarkan luas berita bohong lewat lisan-lisan manusia. Sana si maksudna ngomongna mah jalmi, jadi si jalmi teh ditiupan supaya senang ngaco mengkaprak dengan hak teh. Yo di anu geus mulai eta kena ku corona teh cenah bisa kitu urang malah anak ustaz cenah kena. Di mana eta teh tah anu ngaruksak kita nu model kitu eta sih masuk. Jadi untuk menghasut panjenengan beda sareng nyarioskeun kejelekan orang lain itu mah fitnah atau menceritakan kebohongan orang lain yang sifatnya beda lah. Nama setan yang lain itu dasim, berada di dalam rumah seseorang yang apabila masuk ke rumah tidak suka membaca salam dan tidak suka menyebut nama-nama Allah. Dia mendorong adanya permusuhan dalam keluarga sehingga terjadi perceraian suami istri atau hulu, talak, tebusan dari istri, pukul memukul dan sebagainya. Ini setan dasim. Apabila si setan dasim berada di sebuah rumah, itu orang mungkin terganggu, merasa segan akan masuk. Kata singkudin dipantau di pintu pengkar, pintu pengkar, dalam pengkar ditulisan Assalamualaikum. Kata-kata dan aing ngotam, belum ngetok-ngetok kayak gitu. Kita baca kata singkadinya. Nya dibaca dengan penutos anu kolehan akram kitu ukur anggar bae teh. Dipantau payon. Tas puguh teh teka pirang ka pangkar teh. Ku blender teh, ku TV, ku segala rupa. Jadi sok teka pirang tungtungna daripada ngetok-ngetok pantau teh baru tos bade salarasna mah daripada eta teh. Tapi yang mana lagi kerang saya ini teh daripada gedang itu, maka dibelilah satu bel lonceng tot assalamualaikum. Menyasar itu benar bisanya, mudah-mudahan kalau daripada tibatan teuing dan memang teka pirang supaya dipuntenan teh da kapagar da inamina dapur tukang kulit ribut baik gandeng baik jadi ku belanda ku segala ku mesin cuci nang kali didinya, jadi diakalan. Nah, setan yang namanya dasim bukan ya, yang namanya dasim itu jadi selalu menghasut, selalu menggoda agar si tamu itu tidak suka mengucapkan salam dan tidak suka juga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat Allah, istighfar, la ilaha illallah dan sebagainya. Dipatah beus teh. Coba astagfirullahaladzim, meureun teu aya da digoda perasaan. Anu terakhir, setan yang disebut walhan selalu mengacau manusia dalam berwudu, dalam salat, dalam ibadah-ibadah lainnya. Kita wudhu terus di kemudian tos acannya, tos acan itu balik. Udah kaki-kaki nomor itu udah ada. Sholat kubu-kubu karena tahiyat awal assalamualaikum. Terus salam. Cek mamung astagfirullah. Tah, tos assalamualaikum. Nama ngapunten mun beli lepat. Upama terlepat, tas assalamualaikum, tas salam berarti tas keluar.
aya jika nerangkeun asal ulah ngucapkeun sagala naon-naon deui enggak ngadeg deui teh begitu sok diteraskeun di salat deui kan santun neraskeun kakiranganna salat tadi kayak menawi lepat itu kemudian akan dina masalah fikih mengalaraskeun anu salat teu biasa pamirsana ku makmumna ke orang luar jalma ngalangkung itu jalma teh asal kana salat teh asa 2 rakaat atuh salam astagfirullahaladzim teh kasih eta mah kedaku makmumna. Penjelasan tadi tentang setan dalam riwayat lain nama-nama setan yang 9 itu ialah sebagai berikut dalam bentuk nada syair. Jadi ada lagi dalam bentuk lain yang 9 itu yaitu setan walham menggoda manusia dalam berwudu sama model tadi. Setan khanjab menggoda manusia dalam sholat. Tadi mah walham, ini mah khanjab. Lalu setan jalan bur menggoda para pedagang. Nu tadi mah jalitun turun telepat, ieu mah namina jalan bur. Setan akwan menggoda manusia agar berzina. Nah, jadi upami jalmi duaan anu sanes muhrim cenah sok disebutkeun salah sama sanes piluan jeung si akwan di tempat kafilna teh. War. Oh, akwar. Akwan ya. War. Oh, war. Mungkin bisa. Jadi yang menggoda itu setan itu. Lalu, nah ini sering dipakai juga nama orang nih. Setan tobrik menggoda manusia yang sakit. Hoyong eta meureun, hoyong eta meureun makruh. Nah, macam-macam lah hal-hal yang padahal tadi disebutkan tadi apapun yang dibuat oleh Allah baik itu yang terasa oleh kita itu merupakan suatu musibah seharusnya di dalam musibah itu ada titik baiknya model ayana corona suami istri bapana aya bae di bumi pan hikmahna sendak jadi akrab anu udur terus lami udur pan keur sehat mah tahara unggal teh juga geus ngaos bae dah hoyong damang teh hoyong sehat teh istighfar bae tapi keur damang mah tak cantan-tanan mulai kitu jam 8 terus ngaos dari jam terus maghrib ngaos sampai ka isya itu jadi pendapat kemudian kantos nerangkan ke pungkur teh nah mending di pasian udur ambil ibadah baik nanti pasian sehat kemana jadi yang pasti bahwa Allah itu menciptakan orang bisa beribadah itu dalam dua kondisi yang memang dua-duanya dibuat oleh Allah untuk manusia untuk makhluknya. Setan wasnan menggoda manusia dalam tidur. Setan tobri menggoda manusia dalam sakit. Setan dasi menggoda manusia dalam makanan. Jadi dalam makanan juga itu digoda oleh setan. Setan matun menggoda manusia dalam minuman. Setan abyad menggoda manusia ahli ibadah atau wali. Nah si abyad mah ngagoda nate ka para wali, ka ustad-ustad, ka kiai anu ahli ibadah. Spesialis eta mah. Woi napakatna luhur imam berhenti dan kemampuan anak luhur. Nantong ka urang mah dan keluar gitu. Kurayat nge bisa mampu. Nah iya beda deui. Dalam hal ini Nabi bersabda antara lain sebagai berikut. Lil wudu'i syaitan yuqalu lahul walhanu fattaquhu ayfahdaru. Untuk wudu ada setan yang bernama walhan, oleh karena itu berhati-hatilah kamu dengannya. Makalah keempat, Utsman radhiyallahu an berkata bahwa barang siapa memelihara sholat 5 waktu pada waktunya, maka Allah memuliakan dia dengan 9 macam kemuliaan, yaitu
Satu, dicintai Allah. Awalha muhibbullah, dicintai Allah. Yang kedua, badannya sehat. Wa yakunu badanuhu sihhatan sahihan. Yang ketiga, dipelihara oleh malaikat. Wa tuhrisuhul malaikat. Yang keempat, dituruni berkah di rumahnya. Yang kelima, di wajahnya tampak tanda-tanda orang yang soleh. Memang orang yang soleh sok tinggal. Kami di masjid, wajah-wajah orang soleh ketinggalan kebersihan, ketinggalan kebersih, kemudian kesepuhan, wajah bersih. Padahal mata sakit hati, data sok kesepuh. Tapi bersih nak, bersinar nak, bercahaya nak. Ini tukang sholat di waktu yang sholatnya yang dengan surat Al-Baqarah kedua, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, menginfakkan rezekinya. Itu ada 3 cirinya itu ya. Jadi di sini sholat, mendirikan sholat, ini memang ada penjelasan dari Imam Udin. Tidak melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Pernah mendengarkan suatu keterangan dari seorang kiai bahwa yang mendirikan dengan melaksanakan sholat, kalau melaksanakan sholat karena ibarat seperti hanya untuk memenuhi fikih, takbiratul ihram, baca Fatihah, Allahu Akbar, rukuk, dan seterusnya, itu persyaratan fikih terpenuhi. Tapi apakah tergolong pada menegakkan sholat atau belum? Sebab yang menamakan menegakkan sholat kami terlepas dari mulai berwudu, dari mulai memilih airnya, berwudunya, dan seterusnya, bagaikan orang mau mendirikan suatu bangunan, tanahnya ditinggal. Apakah tanah labil atau tanah yang stabil? Nah, itu pun dimulai wudunya dan sebagainya itu untuk menegakkan. Yang seterusnya, Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Allah akan menempatkan mereka kelak di akhirat bertetangga dengan orang-orang yang tidak pernah mengeluh atau merasa berduka. Allah, mudah-mudahan kita diciptakan untuk Indonesia yang mudah melaksanakan sholat. Penjelasan hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Khamsun sholawati man hafadha alaihinna kanat lahu nurun wa jurhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafid alaihinna lam yakul lahu nurun wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hana wa abiyya bin sholat. Barang siapa memelihara sholat 5 waktu, maka dia memperoleh cahaya, hujah, dalil, dan keselamatan pada hari kiamat. Hujah atau dalil, keselamatan pada hari kiamat. Dijadikan dalil, dijadikan hujah. Kenapa dia masuk surga? Ya pasti beda, dia mah orang taat sholat. Jadi hujah merupakan suatu kepastian. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka tidak akan baginya cahaya, hujah, dan tidak ada pula keselamatan. Sedangkan dia di hari kiamat nanti digolongkan ke dan Makalah yang terakhir, yang kelima, Ali radhiyallahu mengatakan bahwa menangis itu ada 3 macam, yaitu jadi dina ieu bakal dicarikeun menangis yang ada artinya, menangis yang tergolong ibadah. Sanes menangis mencerikan karena hilang semua terbukan. Ali radhiyallahu anhu mengatakan menangis itu ada 3 macam, yaitu
menangis karena takut akan siksaan Allah. Ahaduha min khaufin adabillah, takut karena siksaan Allah. Yang selanjutnya menangis karena takut akan kebencian Allah. Wasane min rahbatis sukhti, menangis karena takut kebencian Allah. Yang ketiga, menangis karena takut akan putus dari rahmat Allah. Ketiga, menangis karena takut atas rahmat Allah. Pernah mendapat ceramah upami jalmi teu pernah sekali oge nangis di payunan Allah di waktu sholat atau nabi nu maca Quran atau nabi ibadah, teu pernah ngaluarkeun cipanon, dikatakan jalmi anu sombong. Pemital pakai teu mau dijelaskeun eta duka maos dina kitab naon, malah matak mbah mah dina kitab pengawasan cing sekali mah jatuh diajar paksakeun sing jiga budak jelema nu ceurik cenah ku kuduna naon ceurik di payunan Allah. Tapi insyaallah sadayana upami kamu anu pas merasakan ka Masjid Haram di payunan dodo ngaraskeun dosa urang paling nya mah kita dikuat-kuatkeun bakal narangis sadayana. Teruskan. Menangis yang pertama dapat menghapus macam-macam dosa. Menangis karena takut karena siksaan Allah. Menangis yang kedua dapat membersihkan macam-macam keaiban. Tangis yang ketiga berarti kerendahan diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buah tangis yang dapat menghapus dosa akan membuat dia selamat dari berbagai macam siksa. Buah tangisan yang dapat membersihkan diri dari keaiban ialah memperoleh kenikmatan dan derajat yang tinggi. Sedangkan buah tangisan karena merasa rendah di hadapan Allah yang dia cintai adalah memperoleh kegembiraan dari Allah. Dengan keriduannya dan melihat terhadap zat Allah tanpa ada bandingannya, serta mendapat kunjungan kehormatan dari malaikat dan bertambahnya kebaikan. Karena itu anu kesankeun kanggo saladina di semangatkeun kana dia naon-naon anu di awal tadi, terutama anu di komentaran ka dibeli dina lepat pangaraskeun sakitu manawi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting pasti dari patarosan masalah kurban. Sok aya muslim teh keur ngariling kurban eta kumaha rencana kami kitu. No ihala panginten no kayak kurban panginten di non pengajian tadi. Kalau materi pengawasan tadi biaya no ditaroskeun. Ini ada Nabi juga bersabda dalam bentuk doa sebelum berikut tadi artinya naudzubillahi min jahil balai illa bala'an fihi alaun. Aku berlindung kepada Allah dari musibah yang memayahkan, kecuali musibah yang di dalamnya ada derajat yang tinggi. Memayahkan dan musibah yang derajatnya tinggi. Penjelasannya musibah yang memayahkan. Ya keng capek apa ya? Keng capek apa ya lu? Tapi tidak mengharap, tidak mendapatkan apa-apa tidak musibah. Tadi kan disebutkan bahwa ya semua yang Allah takdir
pikirkan, yang kelihatannya baik menurut kita atau buruk menurut kita, semuanya ada manfaatnya, Misalnya diberi penyakit, tapi hanya Rasulullah SAW berlindung pada Allah dari penyakit yang hanya dapat kepayahan saja, capek aja, tidak ada berpahala gitu ya, berpahala. Tapi Rasulullah SAW menginginkan kalaupun kena penyakit ingin mendapatkan al-ala, al-ala, ya, derajat yang tinggi dari ala, ya. Sebab di dalam penyakit yang hikmahnya yang mengantarkan kepada derajat tinggi kan dihadapi dengan sabar istilahnya. Jadi kalau hanya ada dua sebenarnya pemberian Allah yang kita sukai, Allah memberikan tuntunan, dihadapi dengan syukur. Pinter, ya bersyukur, artinya kepinteran pakai yang baik, nikmat pakai yang baik. Jadi untuk yang kita senangi itu Allah memberikan tuntunan agar dijadikan sarana bersyukur, dijadikan penunjang kebaikan. Maka tiap bertambah nikmat, sebetulnya ketaatan harus bertambah pada Allah, tuntutannya itu. Yang pasti kita sama bertambah umur, maka kebaikan kita harus bertambah, ya. Bertambah umur kita pasti semuanya bertambah nih. Tapi dengan bertambahnya umur, apa makin baik ibadah kita? Nah, ini maksudnya. Jadi pokoknya setiap bertambah nikmat ada tuntutan untuk lebih bersyukur kita, lebih baik gitu ya. Sebab dimudahan ku Allah. Dimudahan. Jalma bae dimudahan pamita. Rugi bae. Kemari pasihan, ayeuna bangkrut ya. Pasihan deui, ayeuna beak. Kira-kira masihan kira-kira bendung wae. Jadi misalnya ada orang dikasih modal nih modal dagang, itu dievaluasi sebulan habis, pasihan dari itu ya, evaluasi sebulan dari itu ya habis, pasihan habis. Jadi kira-kira yang memberikan nanti senang nggak memberikan? Tidak mungkin senang, karena modalnya tidak bertambah, tidak menimbulkan keuntungan. Nah, kalau hal-hal yang baik maka dihadapi dengan syukur, artinya peningkatan kita ketaatan pada Allah dituntut dari itu. Nah, sekarang seperti yang tadi ditanyakan di doa itu, menghadapi yang kita tidak suka, ya, tidak suka. Kan tidak ada yang ingin sakit, tapi kan kenyataannya banyak orang sakit ya. Itu di luar keinginan dan kemauan kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang kita tidak sukai maka dihadapi dengan sabar ya. Dengan sabar. Di Quran syukur dengan sabar itu paling tinggi, sabar paling tinggi itunya itu. Sebab paling sulit sabar itu langsung innallaha mas-sabirin. Coba kalau di Al-Quran tuh kalau syukur tadi istilahnya lazidanakum la'azidannakum, ditambah oleh Allah, ditambah berkah, ditambah keberkahan nikmat, ditambah nikmatnya bertambah banyak. Jadi kalau orang yang bersyukur bersama nikmat, bersama barang. Jadi, kalau Allah tambahkan barang berarti bersama barang ya, bersama barang. Tapi kalau sabar langsung ini, innallaha mas-sabirin. Jadi kalau yang bersabar langsung bersama Allah. Kalau dibahasakan ingin bersama barang, ingin bersama Allah.
Kalau yang bersama Allah, ini kan sabirin, sabar. Jadi tinggi sekali. Tapi orang yang diberi kesulitan menghadapinya lebih sulit daripada orang yang diberi kenikmatan, kesenangan. Sebab kalau kesenangan memang cocok dengan kita. Kalau yang kita tidak senangi, seperti sakit, tidak ada yang mau itu. Tapi kalau mau memberikan, yang di situ ada derajat yang tinggi tadi. Derajat tinggi apa? Itu masabirin. Masabirin. Jaminannya ya. Jaminannya. Maka nanti menghadapi dua ini oleh Allah lengkap di Quran, dikasih contoh-contoh orangnya ya. Contoh-contoh orangnya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh yang disyukuri, ada orangnya. Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman menghadapi dengan syukur. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, bersyukur. Jadi dengan kenikmatan mengantarkan beliau kepada derajat yang tinggi ya. Derajat yang tinggi. Yang banyak tidak disukai orang, tapi juga diberikan kepada orang soleh juga. Jadi ujian yang enak dan tidak enak itu tidak bisa dihindari. Mungkin diberikan juga ke orang yang imannya tinggi, makanya di Quran ayat 2 surat Al-Ankabut, jangan mengira bahwa kita ini karena perasaan punya iman kemudian dibiarkan oleh Allah. Kurang pasti mana isi karena mau diuji, Allah akan diuji. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas, nah jalma tadu Allah kadu sangkaan ayut ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dengan berkata beriman kemudian akan dibiarkan oleh Allah? Tidak, yang beriman juga diuji oleh Allah. Nabi menyebut kemudian yang paling berat diuji oleh Allah itu para nabi. Baik diuji dengan yang enak atau diuji yang tidak enak. Dua-duanya ada contohnya di Quran. Yang enak Nabi Sulaiman. Banyak nabi-nabi yang diuji dengan enak tuh. Nabi Yusuf itu diuji dengan jabatan. Nabi Yusuf tuh dengan fisiknya bagus, ganteng gitu ya. Masalahnya bukan gantengnya, bukan banyaknya itu. Ini dijadikan apa gitu ya. Istilahnya kata bahasa Inggris itu to be ya, menjadi apa gitu ya. Jadi menjadi apa? Setelah diberi Allah, oleh Allah diberi ini jadi apa kita gitu ya. Apa jadi sombong? Apa jadi taat? Jadi apa gitu. Nah, jadinya ini yang menentukan nasib kita ya. Oleh Allah, biar karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar jadi baik, syukur ininya, jalannya, syukur. Tapi Allah berfirman di Quran, yang bersyukur sedikit. Wa qalilun min ibadasy syakur. Yang bersyukur sedikit. Contoh di Quran di surat Al-Mulk, misalnya bersyukur pada telinga, mensyukuri mata. Disebut Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang menjadikan melengkapi kita dengan sama wal absar, dengan mata, tapi sedikit yang bersyukur. Contoh, praktek bersyukur dengan telinga. Coba kalau adzan tiap waktu sholat, apa semua orang mendengar? Mendengar sebab semuanya punya telinga. Tapi apa semuanya ketajuk? Tidak. Tuh, coba kan sedikit kemudian. Padahal semuanya sama dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Ya, dengan nikmat telinga ketika adzan mendengar, semuanya mendengar. Tapi apa semua mendengar ini kemudian sama dengan pesan yang disampaikan di adzan? Qalil, sedikit. Ada yang mendengar adzan zuhur jam 12 langsung ke sajadah. Tapi ada sebagian orang nanti jam 2. Padahal sama-sama mendengarnya sama waktunya. Mendengarnya sama. Tapi menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba yang bersyukur ya, bersyukur.
Naudzubillah min dzalik. Maka ada doa, menurut doa Allah maj'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang bersyukur ya. Jadi Allah maj'alni syakura, waj'alni sabura. Jadikan aku sebagai hamba yang bersabar. Maka Rasulullah sekali lagi nanti menyebutkan bahwa yang paling berat diberi ujian oleh Allah itu para nabi. Al-anbiya summal amsal summal amsal. Para nabi, kemudian yang selevel di bawah nabi, para pewaris nabi, ulama, terus para nabi yang paling berat. Coba sekarang yang masih kita selesaikan, Nabi Ibrahim dulu disuruh nyembelih apa? Nyembelih anaknya. Kita disuruh nyembelih apa? Kambing aja. Berat Nabi ini. Dan juga dengan masalah yang tidak disukai, yang paling berat para nabi. Ini dicontohkan yang Nabi habis betul semuanya itu Nabi Ayub. Pertama habis hartanya kebakaran, habis itu ludes hartanya kebakaran. Habis hartanya ludes, putra-putranya meninggal semua gitu ya. Kan tinggal ibunya mungkin ya, tinggal indukannya kalau itu ya. Jadi hartanya habis, putranya habis, tinggal Nabi Ayub dengan istrinya. Habis itu Nabi Ayub ditinggalkan lagi oleh istri-istrinya, tinggal Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub kemudian sakit, rusak badannya, rusak semua. Habis betul semuanya itu. Tapi di Quran Nabi Ayub itu yang habis semuanya itu awalnya bilang ke Allah itu di Quran, ya Allah, anni massaniya syaitan bidurrin. Ya Allah, saya ini diganggu setan katanya. Coba kita lihat ya. Penyakit dari siapa penyakit? Yang beri penyakit Allah. Tapi Nabi Ayub bilang dari setan. Itu bagaimana artinya? Jadi penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat Nabi Ayub mengakukan penyakit itu gangguan setan. Apa artinya? Nabi Ayub itu tidak ingin menyangka buruk pada Allah, ingin punya sangkaan baik. Jadi yang jelek-jelek dikajurikan baik kabeh gitu ya. Juri baik kabeh. Yang di Allah bagus saja. Makanya walaupun penyakit itu dari Allah sesungguhnya, tapi Nabi Ayub tidak ingin berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini saya lagi diganggu setan katanya gitu. Awalnya begitu. Karena sudah lama sakit 7 tahunan disebutkan sakit. Nabi Ayub menyebutkan pada puncaknya itu, kemudian minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kada dia Gusti, kira-kira bahasa gitu ya. Baru minta kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di puncak itunya itu. Awalnya bilang penyakit itu dari gangguan setan ya, karena ingin berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka simbol dari hamba Allah yang paling baik menerima yang kurang enak adalah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman diberi kekayaan menjadi syukur, jadi baik ya. Nabi Ayub diberi kesabaran, diberi ujian-ujian yang tidak menyenangkan, dihadapi dengan sabar, jadi baik. Maka Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa lasadaka illa lil mu'min. Saya sangat kagum kepada orang beriman, semua urusannya baik, kata Nabi, asal dihadapi dengan iman. Jadi akhirnya pada iman ininya nih, kuncinya itu iman, ininya juga iman. Tadi yang dicontohkan juga sholat yang 5 waktu itu nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Kalau tidak percaya pada hari akhirat, akhiratnya tidak akan sholat sekarang juga, karena tidak iman pada akhirat. Jadi kuncinya iman nanti. Tadi disebut akhirat ya, kiamat istilahnya atau akhirat ya itu ya. Loh, kalau orang yang tidak percaya pada ini, akhiratnya gitu ya. Jadi janji-janji yang nanti dari sholat, akhirnya Nabi percaya, enak mau sholat sekarang. Dan akhirnya ayat mereka tidak yakini. Maka di Quran awalnya itu alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Ya diantara yang termasuk akhirat itu. Loh, kalau tidak percaya ke akhirat yang dijanjikan sekarang itu, akhirnya tidak percaya, nah mungkin dikerjakan.
Dah akhirat baik gitu orang. Jadi nanti kita mati itu ada yang mengatakan sama dengan hewan aja. Hewan pakai, orang lihat pakai sama aja dengan. Karena apa? Tidak percaya pada akhirat. Maka di surat Al-Fatihah itu ayat 4, Maliki Yaumuddin ya. Itu nanti ada hari pembalasan yang sebut kiamat itu, yang sebut akhirat, hari pembalasan. Dari iman pada ini aja dulu. Maka kita hidup di dunia ini nanti ada balasannya di akhirat. Jadi kuncinya pada iman. Maka Rasulullah menyebut, saya sangat kagum kepada orang mukmin. Semua urusannya baik. Artinya urusan orang mukmin akan baik kalau didasarkan pada iman. Pada iman. Dari diberi kebaikan harus diimani, kalau disyukuri ada tambahan dari Allah. Harus diimani. Sebab Quran yang menyampaikan ayat 7 surah Ibrahim. Kemudian kalau diberi yang tidak enak dihadapi dengan sabar. Ada ayat innallaha ma'as-sabirin banyak di Al-Qur'anul Karim. Masalahnya masalah iman, percaya atau tidak, itu masalahnya. Jadi masalah iman. Penyakitnya penyakit tidak iman sih, banyak penyakit tidak iman, tidak percaya ya. Tidak percaya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Masih masalah itu, masih masalah musibah. Seseorang mendapat musibah, katakanlah celaka. Tanggapan orang berbeda-beda. Si eta diuji ke Allah, saya tengah dilaknat ke Allah, saya tengah ke aku ke Gusti Allah. Nah macam-macam. Apa memang dengan adanya musibah itu Allah atau nabi itu sehingga ditafsirkan oleh orang? Iya. Tapi kalau orang beriman jangan mengatakan. Jadi orang beriman, orang taat itu harus dipahami ujian ya. Ujian yang mungkin dengan ini dia ingin diketahui lulusnya itu. Kan kalau tidak ada ujian kan tidak diketahui tingkatannya. Coba sekolah misalnya tidak ada ujian, ya jangan ujian. Kira-kira naik kelas ketahuan enggak? Nah, enggak. Makanya ada ujian, kelas 1 ada ujian untuk naik ke kelas 2. Jadi untuk diketahui tingkatannya. Maka di Al-Quran nanti manfaat ujian banyak sekali. Di antaranya di surat di Al-Quran, di surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, wa nablu akhbarakum, ingin diketahui keadaan kita ya, sampai mana ininya dengan adanya ujian itu. Ujian nanti bagi orang yang tidak taat itu laknat, peringatan bagi dia, malah bisa perskot dari siksaan di akhirat. Perskot, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Permulaan. Maka misalnya ada orang yang tidak sholat kemudian ketika sakitnya capek, perskot ya, perskot siksaan yang di akhirat. Maka ini sakitnya ini tidak menambah derajat, sebab sehatnya saja tidak sholat. Maka nanti orang yang di Quran di akhir surat Al-Munafikun ada orang yang hanya sampai tingkat penyesalan, tidak ada manfaatnya. Ketika menyesal mau mati. Laula akhartani ila ajalin qarib la saddaqtu wa kuntu minas sholihin. Ya Allah, kalau dikasih tangguh waktu sebentar aja, saya mau sedekah, saya menjadi orang baik. Nanti kamu Allah bilang, kersiannya kemana maneh? Kan gitu nanti. Kamu ketika kersiannya kemana? Baru sekarang. Sekarang juga mungkin bisa udah sakit. Maka kita jangan istilahnya jangan nunggu disitra ku Allah baru mau sadar. Mumpung kita ini banyak diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo modal-modal kebaikan, modal-modal dari Allah Subhanahu wa taala kita jadikan penunjang untuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit gigi baru ya Allah nyeri wawas nanti nyeri mah terjebakkan ya Allah gimana itu. Makanya nanti orang yang istiqamah yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sehat itu rajin pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sakit akan diingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebut ya Allah ketika sakit, ya teh suara asawau ya. Kira memake tuh. Kunaon margina? Sebab ya jalma teh kesehan oge nyebat Allah. Asawau ya suara ieu. Tapi pami nyebat Allah nuju udur bae, malaikat kaget. Asa kakara ieu teh. Bareton mah teh ya suara ieu. Kaget malaikatnya nanti. Nauzubillah.
Maka Rasulullah menyebut ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Yang kenal Allah ketika kamu lapang, nanti Allah kenal ketika kamu sempit. Jadi ketika kita lapang kenal Allah, ya, maka ketika kapan-kapan kita apes, sempit, ada suara kita pada Allah, kita sudah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahala sehat lah ya teh, lapang lah teh. Ingat ini ke saya nih. Sekarang kesempitan punya wau, iya mah wau gitu minta Allah gitu. Bahasanya gitu. Tapi kalau ketika sehat, ketika kita banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat pada Allah, baru nanti ingat pada Allah ketika sempit, malaikat kaget dan kaget. Ya sah ya teh gitu kan. Sah ya kekara ya teh, sora ya teh gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Sigana orang teh seorang ngajadikan banyak malaikat kaget kata sigana mah gitu ya. Jadi kita belum pada tingkat istimewa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita syukur dan sabar, mudah-mudahan syukur dan sabar. Walaupun kedua-duanya ini adalah ada ujiannya masing-masing. Kalau ujian disyukur itu ujian yang enak-enak, ya syukur tuh. Awas yang enak-enak kata membaca kalau lupa ya. Orang diuji dengan enak-enak lupa. Melihat duren, ada duren 5 siki. Wah, duren enak. Helak bismillah. Lupa bismillahnya. Bismillah lupa kemudian karena melihat yang enak-enak. Oh, duren bismillahnya lupa gitu. Banyak orang lupa ketika dalam keadaan itu. Maka Nabi itu berdoa dalam 4 hal. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bersikap hidup sederhana dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Kalau sederhana dan miskin mah gampang. Uang modal, tidak ada modal, masa gitu-gitu nah. Tapi ketika kaya bersifat sederhana, oh iya ada modal, nanti timbul tuh yang tadi itu sombong, anu gitu, macam-macam. Wallahu a'lam. Mitranya nanti untuk yang jelek-jelek setan yang tadi itu. Pemilu kita tuh misalnya tidak mendapat suatu musibah atau tawaran yang tidak mengenakan atau misalnya fitnah, tapi kita tuh dalam waktu menerimanya yakin di dalam hati itu pasti di balik ini ada hikmahnya. Cuman sewaktu menunggu hikmah ketemu itu kan mau tidak mau kan galau dulu. Nah, apakah ada bedanya dengan yang tidak punya harapan atau tidak mengincar hikmahnya dengan yang polos aja gitu? Maka orang yang dapat ujian kita kasihani ya, terutama mendapat ujian fitnah itu. Maka di Quran tuh tidak hanya cukup watawasau bil haqqi ya, tapi watawasau sabri. Jadi orang yang dapat itu kasih support kesabaran. Jadi biar dia bangkit gitu ya, bangkit. Semoga kalau tidak ada dari orang tuh kesabaran juga kita lemah sebetulnya. Tapi kalau dari orang sabar, nojo anu. Ada itu kita ininya, optimismenya lagi. Sabar, nojo anu. Jadi supportlah orang-orang yang begitu. Makanya dalam hadis Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya akan mencari engkau di mana? Kata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah saya di tengah-tengah orang yang hancur hatinya, di tengah-tengah orang yang banyak musibahnya hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sangat berpihak kepada orang yang dapat musibah, asalkan tadi itu dihadapi dengan kesabaran. Dan di Quran di antara penguat kesabaran sholat ternyata, tapi tidak semua sholat. Di Quran itu di surah Al-Ma'arij Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Gulundung wae, gulundung gitu ya. Gitu ya. Dagang untung seetik, kalau ditanya lumayan, padahal untung gitu. Cuma berdagang lumayan, untung seperti itu. Tapi terbeda pemerintah ditaruh. Tapi kalau dapat hal-hal yang buruk, wa idza massau syarru jazua. Kalau dapat yang buruk mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau diberi yang baik-baik kikir, pelit. Ya. Kata Allah, illal musallin. Kecuali yang tidak banyak mengeluh itu adalah orang yang salat, ya. Orang yang tidak
yang tidak banyak kikir atau yang sholat. Tapi tidak semua sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang dawam, artinya orang yang istiqomah pada sholat. Istiqomah penilaian Allah, gitu ya. Bisik orang teh, aduhnya abdi masuk di pasian coba, tetapi geledeng baik kan asa-asa tos sholat baik, cek orang eta mah. Penilaian orang asa sholat baik, cek orang belum penilaian Allah, kita belum penilaian Allah disebut orang yang istiqomah. Jadi yang istiqomah juga adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka cirinya nanti sedikit mengeluh. Jadi cirinya orang yang sudah sampai pada tingkat istiqomah di hadapan Allah, ciri orangnya tidak banyak mengeluh. Berarti bisa dirasakan sendiri. Bisa dirasakan sendiri. Kalau masih banyak mengeluh berarti kita di hadapan Allah belum istiqomah. Jadi bisa ditebak kita istiqomah atau tidak di hadapan Allah, lihat kita. Kalau kasih cobaan sering mengeluh enggak? Sering mengeluh enggak? Kalau masih sering mengeluh di hadapan Allah kita belum istiqomah namanya. Belum dawam istilahnya. Di hadapan Allah, bukan perasaan kita. Asa-asa terus bahala, asa-asa cek orang teh terus bahala rajin sholat, cek orang. Kan agama itu indallah, innad dina indallah. Agama itu menurut Allah, bukan menurut kita. Menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urusan istiqomah menurut Allah. Cirinya bagaimana? Nanti ciri fisiknya orang istiqomah tidak banyak ngeluh dalam hidup. Tidak banyak ngeluh dalam hidup. Ya kan kita salut tuh, kalau wajib tips saya salut tuh. Salut. Itu berapa lama sakit tuh? Ya coba kalau lihat orang yang sakit ya, kita ini agak mengevaluasi gitu ya. Tapi jangan sampaikan baik-baiknya aja, ya baik-baik aja. Ya saya kalau wajib ini orang sakit udah lama ini, tapi fisiknya itu cengar tuh, wah itu. Jadi kenapa itu? Itu kan sakit parah padahal tuh itu. Kita lihat ya di keluarga itu biar langsung. Tidak hanya cerita Nabi Ayub, kan kita tidak tahu Nabi Ayub, ngomong Nabi Ayub waktu dulu kita hanya tahu di kabar itu mah. Iya, kita langsung melihat ya. Melihat sekarang dengan mata kita itu. Ini sakit sudah lama kok orangnya cengar, kenapa itu? Ya, kita lihat ya ininya itu. Jadi setiap kejadian harus ada hikmah yang kita ambil. Ada kebaikan yang kita ambil. Yang itu nanti bisa yang meningkatkan syukur kita pada Allah, mengambil hikmah, mengambil ilmu, jadi nambah-nambah ilmu dari peristiwa yang kita dapat. Itu ya. Wallahu a'lam. Kan tidak semua itu. Coba ada orang yang baru sakit 3 bulan misalnya, mengeluhnya sudah hampir se-RW misalnya gitu ya. Gitu ya. Ini penyakitnya sudah lama tapi ini misalnya gitu kan. Banding-bandingkan tuh. Beda-beda kan? Ujiannya sama aja dengan sekolah kan, satu kelas dikasih ujian yang sama tapi kan nanti rankingnya tuh beda gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Tadi ada sisa dari pertanyaan, gimana kalau korban dihadiri oleh orang yang muslim, jangan hadir, kasih kalau ini juga tidak apa-apa, diberi juga tidak apa-apa, hadir juga. Pelaku nak kan korban. Oh, no korban. Oh, kabitan masjid ya. Tapi yang kena masjid sah. Mana nanti? Oh, betul. Kok jadi muslim dan tapi kalau ke sana, kalau bertanya apa manfaatnya bagi orang yang tidak muslim yang melakukan kebaikan itu? Di Quran disebut Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sunna. Kata Allah, apakah saya ingin beritakan orang yang paling rugi dalam hidupnya? Jadi Allah memberitakan kemudian siapa orang yang paling rugi dalam hidupnya? Alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang sesat dalam hidupnya. Kenapa disebut rugi? Wa hum yasabuna annahum yusinuna sunna. Karena dia mengira telah berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya didasarkan pada perkiraan. Asa-asa tos ngadamel kehadian. Kalau kita bukan pada perasaan ya, bukan asa-asa upami orang mah kedah jelas dalilnya orang. Ada dalil Quran, ada hadis, ada sunnah gitu. Kalau itu kan enggak, perasaan sudah berbuat baik. Jadi berdasarkan perasaannya.
Maksudnya nanti disebut rugi karena tidak terbawa ke akhirat. Tapi dunianya dapat karena Allah punya sifat Rahman. Rahman. Untuk orang yang begitu tuh Rahman itu. Jadi misalnya ayah si Taci tara sholat tapi bengar, itu dapat rahman dari Allah. Tapi tidak dapat rahim. Rahim itu adalah rahmat yang berkelanjutan ke akhirat maksudnya. Coba, kalau hal-hal yang duniawi itu kan oleh Allah diberikan kepada orang yang baik dan tidak baik. Ya contoh dah Quran yang paling jelas. Korun baiknya orangnya. Diberi enggak kekayaan oleh Allah? Diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun orang baik? Oh, Fir'aun bukan orang baik, tapi diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kerajaan. Iya, waras baik. Malahan katanya itu Fir'aun itu katanya jarang BAB itu, katanya 40 hari pas sekali itu. Padahal barang daharna rowok kita teh. Itu kemana itunya? Sehat baik kita teh. Sehat baik. Jadi Fir'aun itu sehat baik, jarang sakit. Jadi Fir'aun itu katanya jarang sakit. Artinya sehat baik. Tapi puntennya upami aya jalmi waras baik ulah nyebatkeun jika Fir'aunnya entong. Ya barangkali gitu ya. Kan cerita tadi Fir'aun itu adalah sehat terus. Kita nanti mendapatkan orang sering sehat gitu ya. Terus menyebabkan jika Fir'aunnya yang ente gitu ya. Ente dia mah kali ente. Jadi kalau ada yang kasus sama dengan itu jangan kemudian simpulkan jika Fir'aun yang ente. Jadi kalau keduniaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang baik dan tidak baik. Tapi kalau iman itu tidak diberikan pada sembarang orang. Ini urusan Allah. Ini misalnya kalau iman. Jadi nanti urusan iman itu bukan karena kedekatan kita dengan orang baik, bukan karena di keluarga Nabi. Kalau iman itu mendapat hadiah dari Allah itu iman itu. Makanya nanti hidayah dari Allah. Makanya nanti sampai di Quran dicontohkan bukan menjelekan keluarga Nabi. Nanti di antara orang dekat Nabi itu banyak yang tidak beriman. Tuh, coba kalau beriman bukan masalah kedekatan. Bukan pedah alon apa ustaz pakai jilbab, belum tentu. Misalnya belum tentu. Walaupun Pak Ustaznya iya, bukan karena kedekatan orang saleh, bukan masalah dekat tidak dekat. Jadi kalau kebaikan itu bukan masalah jarak. Kan banyak orang yang sejengkal, 2 jengkal ketajukan tenepi. Coba. Kan banyak orang yang dekat ke masjid ya. Orang dekat ke masjid, kita mungkin 10 meter, 20 meter mungkin ke masjid, kan banyak tidak sampai ke masjid. Artinya bukan karena kedekatan, bukan karena jarak. Maka di zaman Rasulullah ada orang yang buta jauh dari masjid, tapi pertama datang ke masjid. Coba. Tuh coba karena kalau kebaikan itu bukan karena masalah jarak, bukan masalah jarak. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Bukan karena turunan, bukan ya. Urusan-urusan kebaikan tuh. Jadi kembali gimana orang yang tadi non muslim korban gitu ya. Ya dapat kebaikan dunianya saja. Tapi pami aya mau bagar gitu mah tong beja orang teh. Tong beja ke. Maneh moal menang pahala akhirat. Maneh menang dunia baik. Engke tahun payu pasti eureun. Moal gitu ya. Eureun gitu. Moal bagar ge dah. Dan apa menang hidayah ya gitu. Terbaik. Itu ada contohnya Dokter I itu. Dokter I itu. Di mana itu Dokter I itu? Cedras. Itu dulu kan sering itu. Sering ngintunan ke TPA itu. Siga nya aya nu beja siga nama. Maneh mun sedekah moal aya ganjaran. Itu belakangan tuh sebelum matinya itu berhenti itu. Teu rajin deui kadinya teh masihan teh. Siga nama mereng gitu siga nama. Maneh mual pasan ganjaran kayak poe akhirat man dunia baik. Mirang gitu sih kana mah eureut mata poe aya loba bagar gitu mah jan muslim mah tong beja akhiratna heula gitu ya. Ajak bae heula ajak bae gitu ya. Ya gitu. Tapi wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita jadikan hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting mudah-mudahan dapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nasta'in gitu ya. Pertolongan yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian dari Allah yang enak tidak enak, mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertolongan Allah pasti baik aja.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.